saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Wah, senang sekali kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan bukumu, Alkitabmu, catatanmu. Kalau kamu mau sambil minum air putih, it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi tetap sama-sama fokus, oke? Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah naik kuda? Ya, Kamelda pernah waktu Kamelda pergi ke Bromo itu naik kuda. Ya, awal-awalnya takut sih karena takut kudanya lari terus Kameldanya jatuh ke belakang, tapi ternyata tidak. Kenapa kudanya tidak lari? Karena di situ ada penjaga kudanya ya, pemilik kudanya ya. Dia menaruh tali kekang di wajah kudanya terus sampai ke badannya. Untuk apa tali kekangnya? Untuk mengendalikan kudanya ya. Kalau kudanya itu kuda liar, awalnya kuda liar tentu harus diajari ya. Terus mereka juga dibiasakan menggunakan tali kekang supaya tidak lari kemana-mana. Nah, kuda yang liar sampai menjadi kuda yang tidak liar tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Bisa sampai berbulan-bulan sampai si pemiliknya bisa mengendalikan kudanya. Adik-adik, kehidupan kita sebagai anak-anak Allah pun kita harus belajar mengendalikan diri. Bukan seperti kuda ya, tapi kita mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita dan mengendalikan seluruh anggota tubuh kita. Kenapa sih kita harus mengendalikan? Supaya kita tidak seperti kuda yang liar, lari kemana-mana. Terus kita serong kanan, serong kiri, itu artinya ya kalau bahasa Alkitab serong kanan, serong kiri itu kita melakukan dosa, dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita akan buka di dalam Yakobus 1 ya. Yakobus 1, adik-adik boleh? Ayat 26 ya, Kamelda akan bacakan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, maksudnya kebaktian, menyembah Tuhan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Adik-adik, lidah
adalah bagian tubuh kita yang tidak memiliki tulang. Coba sama-sama dengan Kamelda julurkan lidahnya. Ya, nih Kamelda bisa panjang. Nah, ya, lidah kita tidak bertulang adik-adik. Lidah kita lembut, ya. Tetapi lidah kita yang tidak bertulang ini, yang lembut ini, ternyata bisa menghancurkan sesuatu. Wow, bagaimana bisa? Tentu bisa. Lidah kita bisa menghancurkan sesuatu saat kita berkata-kata yang sangat kasar kepada sesama kita. Apa yang dihancurkan? Hati sesamamu, hati sesama kita, hati teman-teman kita, hati orang tua kita, hati mungkin guru sekolah minggu kita ataupun pendeta kita. Saat kita tidak bisa mengekang lidah kita, saat kita memaki orang, terus saat kita berkata kasar, membicarakan orang lain. Nah, di saat itulah kita menghancurkan hati seseorang. Kalau kita memfitnah orang lain, padahal orang lain tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, kita fitnah. Dan orang itu terluka sampai dia sedih, sampai dia terluka. Apalagi kalau ada teman-teman yang suka membuli, sampai ada temannya akhirnya melukai dirinya. Adik-adik, yuk mari mengendalikan lidah kita. Ini yang paling kecil. Tetapi ini paling bisa berbahaya karena bisa membunuh orang dengan perkataan kita. Yuk sama-sama mulai sore hari ini mengendalikan lidah kita, karena lidah kita diciptakan Allah hanya untuk memuliakan Allah dan memperkatakan hal-hal yang baik. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni Kamelda, ampuni adik-adik yang ada di rumah. Kalau selama ini kami belum bisa mengendalikan lidah kami. Kalau selama ini kami masih berkata-kata yang tidak baik, yang melukai sesama. Sore hari ini kami mau belajar untuk memperkatakan hanya kebenaran firman, hanya hal-hal yang baik kepada sesama kami. Supaya keberadaan kami bisa membawa sukacita dan damai sejahtera untuk teman-teman kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bereksperimen. Kalian bisa siapkan botol yang sudah direbus atau dimasukkan ke dalam oven sampai benar-benar panas dan siapkan balon. Apa yang akan terjadi? Yuk sama-sama lakukan ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, adik-adik bisa melakukannya di rumah. Ya, saat merebus botolnya, kalian bisa minta tolong papa dan mama ya, supaya tidak terluka waktu mengambil botolnya karena suhunya cukup panas. Ya, perhatikan. Sudah mulai bergerak-bergerak, apa yang akan terjadi? Waktu itu kita pernah ya dengan Kak Gagas, dengan Kak Sarma, balonnya dimasukkan ke wadah dengan air panas, ternyata balonnya bisa mengembang. Nah, kalau ini apa yang terjadi? Nah, adik-adik, setelah menunggu beberapa lama ya, sekitar 2 atau 3 menit, balonnya akan masuk. Kenapa bisa masuk? Karena balonnya tertarik oleh uap panas yang ada di dalam botol. Oke, kalian bisa melakukan ini di rumah ya. Kalau ternyata belum berhasil, kalian panaskan lagi botolnya, ya. Terus tentu harus mengganti dengan balon yang
baru. Karena kalau balon yang sudah kita pakai pasti sudah ada udara yang masuk ke dalam balonnya. Oke, terima kasih sudah bereksperimen dengan Kamelda. Kalian bisa mencobanya di rumah. Ingat, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana mengendalikan diri kita, menguasai pikiran kita dan emosi kita. Kak Gagas, sama-sama ya kita berjuang untuk mengendalikan pikiran, perasaan kita, hati kita, dan semua perbuatan kita. Tos dulu dong. Sama-sama adik-adik, kita mau mengendalikan diri kita dan Kamelda, Kak Gagas akan menjumpai kalian di episode berikutnya. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Buah Roh Kudus ya. Sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sambil hafalin ya, buah roh apa saja ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi Kak Gagas. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sama-sama. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Sama-sama berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.